gender juga. Inti dari yang Anda ajarkan apa sih? Saya sebenarnya menekankan perubahan dari asumsi menjadi ilmu pengetahuan ya. Mahasiswa datang ke kelas saya dengan asumsi-asumsi mengenai Islam, mengenai perempuan dalam Islam. Kemudian sesudah melalui proses pembelajaran yang sangat intensif, mereka mampu meninggalkan kelas dengan ilmu pengetahuan, gitu, dengan pengetahuan mengenai Islam dan juga mengenai perempuan dalam Islam, gitu. Nah, sebelum nanti kita lanjutkan, karena Anda juga cerita tentang gender di dalam pemahaman keislaman ya, bagaimana perempuan dalam konteks Islam, nanti Anda jelaskan ya. Tapi di sini ada Ahmad Aditya. Ahmad Aditya ini adalah anak muda yang energik yang bersama teman-temannya menggagas pertemuan dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Ya. Boleh tahu ini gagasan lahirnya dari mana dan kemudian apa tujuan dari ikatan ini sehingga Anda berhasil mengajak tadi narasumber semua itu dan beberapa orang-orang hebat datang ke Indonesia, ke Jakarta untuk bertemu. Jadi gagasannya dari mana dan apa tujuannya? Pada dasarnya ide ini dimulai dari beberapa orang aja gitu yang punya pemikiran, alangkah baiknya kalau kita bisa mempertemukan banyak manusia-manusia brilian Indonesia di luar yang belum banyak orang tahu untuk berkumpul di Indonesia dan bicara tentang bangsa. Nah, tapi ide ini tidak berlangsung dengan mulus sebenarnya karena dalam proses perjalanan ini banyak sekali orang-orang yang menganggap ide ini terlalu utopis dan besar sehingga sangat mustahil untuk dilakukan. Tapi yang namanya anak muda kita nekat aja gitu. Dalam perjalanannya itu banyak yang berpikir bahwa kita bisa mengumpulkan 50 saja profesor doktor kita, general manager, asisten manager, CEO, orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, itu sangat bagus gitu. Tapi alhamdulillah berkat bantuan rekan-rekan PPI Dunia kita tidak mengumpulkan 50. Berapa? Tapi dalam 2 minggu kita mengumpulkan 400 orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Artinya banyak juga ya orang-orang Indonesia yang hebat yang berada di luar negeri. Ya, Adit sendiri ada di mana posisinya? Saya kebetulan sedang ambil studi doktor di Leiden di Belanda. Tujuannya apa? Tujuannya? Kita ingin punya sebuah forum, akhirnya diputuskan sebuah ikatan, namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, yang kita harapkan dengan ikatan itu, target jangka pendeknya adalah kita bisa buat sebuah forum komunikasi ini, di mana banyak orang-orang besar ini bisa saling bertukar pikiran tentang apa yang telah mereka lakukan dan apa yang bisa kita buat bersama gitu di dalam ikatan ini. Kemudian target yang kedua adalah kita harapkan dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Pak Nelson Tansu, Pak Ken Sutanto, dan juga profesor-profesor yang lain, ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar sebenarnya. Ya, karena mereka tidak hanya memainkan peran-peran kecil yang ada di luar, tapi justru peran-peran strategis yang dibutuhkan dan dicari banyak orang. Baik. Ya, terima kasih, Adit. Kita harapkan tujuan tercapai ya. Nah, kembali ke Ibu Etin Anwar. Kalau pertanyaan mengenai pro kontra yang terjadi sekarang ini tentang klub poligami, di mana ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kalau dalam ilmu yang Anda pelajari dan Anda ajarkan kepada mahasiswa, posisi wanita ini seperti apa dalam konteks poligami? Kalau saya ditanya gitu, bagaimana pendapat kamu tentang poligami? Poligami nggak apa-apa, asal jangan suami saya aja. Saya nggak mau berbicara agama. Kalau agama itu jelas ya,